Download aplikasi Bekal Islam dan kunjungi web bekalislam.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita dari kisah Nabi yang mulia Nabi Yusuf alaihissalam. Pada pertemuan kemarin kita berhenti pada pembahasan di mana Nabi Yusuf digoda oleh istri dari majikannya yang konon namanya Zulaikha, ya. Tentu tidak ada dalil yang sahih yang menyebutkan namanya adalah Zulaikha. Kita ulangi sedikit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat hayta lak qala ma'adzallah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihudz zalimun." Kata Allah Subhanahu wa taala, maka sang wanita pun merayunya, yaitu wanita yang ada di rumahnya merayu yang Nabi Yusuf tinggal di rumahnya, yaitu majikannya sendiri. Wa ghallaqatil abwab, dan wanita tersebut sudah menutup pintu-pintu rumahnya, pintu kamarnya. Wa qalat hayta lak, dia mengatakan kemarilah wahai Yusuf. Qala ma'adzallah, Nabi Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Innahu rabbi ahsana mathwaya, sungguhnya Rabbku yaitu Tuanku atau majikanku telah berbuat baik kepadaku. Innahu la yuflihudz zalimun, sungguh tidak beruntung orang yang berbuat kezaliman. Kemarin sudah kita sebutkan bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam digoda dengan ujian yang sangat berat, ya. Ujian terhadap wanita, dan kita tahu bahwasanya ujian paling berat bagi lelaki adalah ujian wanita, ya. Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijal minan nisa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah aku meninggalkan suatu fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki seperti fitnah wanita. Ini bagi lelaki yang normal tentu mereka tahu akan hal ini, bahwasanya fitnah wanita sangat luar biasa, ya. Artinya betapa lelaki mudah tergoda oleh para wanita, ya. Karena memang Allah ciptakan wanita dengan keindahan, dengan kecantikan, dengan gemulainya, dengan lentik jilitannya. Oleh karenanya mudah laki-laki untuk tergoda dengan wanita, ya. Dan ini dijadikan kesempatan oleh syaitan untuk menghiasi wanita, ya. Maka dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mar'ata auratun fa idza kharajat istashrafa syaitan. Sungguhnya perempuan itu adalah aurat. Kalau dia keluar dari rumahnya, istashrafa syaitan, itu syaitan mengintainya. Buat apa syaitan mengintainya? Agar untuk menjadikan dia sebab untuk menggoda para lelaki. Jadi la uzayyina lahum fil ardi, syaitan telah bersumpah, aku akan menghiasi maksiat bagi mereka di atas muka bumi, anak-anak keturunan Adam, di antaranya adalah dengan menghiasi wanita di hadapan pandangan para lelaki. Apalagi kita tabiat lelaki senang dengan wanita. Oleh karenanya dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fattaqud dunya wattaqun nisa. Kata Nabi, waspadalah kalian dengan dunia dan waspadalah kalian terhadap wanita. Nabi menyebutkan dunia, kemudian menyebutkan wanita. Disebut dalam istilah kita zikrul khas ba'dal am, menyebut yang khusus setelah menyebutkan yang umum. Bahwasanya wanita bagian daripada dunia, tetapi fitnah dunia masih umum. Rasulullah sebutkan secara khusus fitnah wanita, ya. Fa inna awwala fitnati Bani Israil kanat fin nisa. Kata Nabi, fitnah yang pertama kali menimpa Bani Israel pertama pada fitnah wanita. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala menyebutkan tentang orang yang salah niat waktu berhijrah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fa hijratu ila ma jara ilaihi." Barang siapa yang berhijrah niatnya untuk mencari dunia atau mencari wanita untuk dia nikahi. Subhanallah, penyebutan wanita khusus setelah penyebutan dunia. Ini menunjukkan bahwasanya fitnah paling berbahaya bagi laki-laki adalah fitnah wanita. Dan ternyata Yusuf alaihissalam digoda dengan fitnah yang paling berbahaya, mengalahkan fitnah jabatan, mengalahkan fitnah ketenaran, mengalahkan fitnah harta, ya, mengalahkan fitnah kepemimpinan, fitnah wanita. Fitnah wanita, terutama wanita tersebut cantik jelita. Kita sudah sebutkan beberapa godaan yang terkumpul pada Yusuf alaihissalam tatkala itu. Pertama kita sebutkan dia orang asing. Yang kedua dia masih muda, yaitu syahwatnya bergelora, tentu lebih bergejolak lebih daripada orang-orang tua. Ya, kecuali tua-tua keladi kata kita kemarin. Kemudian yang ketiga dia di rumah majikannya, tidak ada yang akan menuduh macam-macam. Di rumah biasa memang dia tinggal di situ, ya. Saya sudah sampaikan Rasulullah SAW bersabda, alhamu maut.
Sungguhnya saudara suami itu maut bagi seorang wanita. Ya, bisa wanita iparnya datang ke rumahnya. Tidak ada yang menuduh tidak. Namanya ipar main ke rumah biasa, tapi berbahaya. Bisa jadi dia jatuh cinta kepada iparnya tersebut atau sebaliknya suaminya jatuh cinta kepada iparnya sendiri. Ya, dan ini mungkin terjadi dan sudah terjadi bahkan. Oleh karenanya godaan berikutnya ajakan untuk berzina tersebut terjadi di rumah majikan. Ya, tidak ada yang majikan sama pembantu sama majikan, enggak ada yang curiga ya. Kemudian yang keempat, godaan berikutnya yang keempat, wanita yang menggodanya ini adalah wanita cantik, bukan sembarang ya. Bukan wanita jalanan, wanita terkenal cantik. Bagaimana tidak cantik, dia adalah istri Imra'atul Aziz. Allah mengatakan qalat Imra'atul Azizi. Imrah al-Aziz maksudnya pembesar Mesir. Ya, tidak mungkin namanya pembesar Mesir kemudian nikah dengan sembarang wanita. Dia pasti milih wanita yang cantik, wanita yang muda, wanita yang terpilih. Dan itulah wanita yang sedang menggoda Yusuf alaihissalam bukanlah wanita sembarang. Tapi wanita yang cantik, ya, yang menggoda. Ya, kalau wanita mungkin kurang cantik, seorang tidak tertarik. Tapi yang goda wanita cantik. Kemudian godaan berikutnya, wanita ini menghias dirinya. Dia sudah mempersiapkan dirinya. Jadi kecantikan di atas kecantikan. Sudah cantik, dia rias dirinya untuk menggoda Yusuf alaihissalam. Kemudian yang berikutnya, dia yang mulai menggoda. Ya, godaan berikutnya. Betapa banyak laki-laki berdua-duaan dengan wanita, dia tidak tahan hari dia yang mulai menggoda. Dia yang mulai menggoda. Makanya Nabi SAW mengatakan, La yakhluwanna ar-rajulu bimra'atin illa kana syaitanu salithahuma. Tidaklah laki-laki berdua-duaan dengan wanita kecuali syaitan yang ketiga. Artinya syaitan yang mulai membisikkan, menghias maksiat tersebut. Artinya laki-laki yang mulai menggoda. Dan banyak laki-laki dia menggoda malu, tidak berani. Tetapi begitu wanita yang membuka pintu, wanita yang mulai menggoda, maka bergoyang imannya. Ya. Bergoyang imannya. Ya. Kalau dia punya jenggot, bergoyang jenggotnya. Ya. Semuanya tergoda. Namanya wanita cantik, mau diapain? Ternyata wanita yang menggoda, ya. Wanita yang menggoda. Kemudian di antara fitnah yang luar biasa, tempatnya tertutup. Wa ghallaqatil abwab. Semua pintu tertutup. Artinya kalau dia bermaksiat berzina dengan sang wanita, tidak ada yang tahu. Ini ujian yang sangat luar biasa. Seorang benar-benar diuji oleh Allah tatkala dia hendak bermaksiat, enggak ada yang lihat. Ya, mungkin berzina, istrinya enggak tahu, anaknya enggak tahu, CCTV juga tidak ada. Yang ada cuma malaikat yang mencatat sama Allah Subhanahu wa taala. Ini godaan yang berat. Bagi orang yang tidak beriman dengan hari akhirat, bagi orang yang tidak beriman dengan catatan malaikat, maka mudah bagi dia. Karena perhitungannya dunia, ya sudah, istri enggak lihat, orang tua enggak lihat, anak enggak lihat, teman enggak lihat. Ya sudah melakukannya. Tapi kalau orang takut dengan hari akhirat, malu dengan catatan malaikat, maka dia akan berpikir panjang. Apa yang dia lakukan ini akan dicatat oleh malaikat. Dan akan lihat catatannya pada hari kiamat kelak. Ya. Oleh karenanya, tatkala ada seorang lelaki merayu wanita, kemudian dibawalah wanita tersebut ke tengah padang pasir, kemudian dia ingin berzina dengan wanita tersebut, maka laki-laki tadi menenangkan hati wanita, dia berkata, ya, tidak ada yang bersama kita illa kawakib, kecuali bintang-bintang yang melihat kita. La yarawna illa kawakib. Tidak ada yang melihat kita kecuali bintang-bintang. Artinya sudah kita berzina aja, enggak ada yang lihat. Maka wanita tersebut berkata, fa aina mukawkibuha? Terus mana yang ciptakan bintang-bintang? Apakah tidak melihat kita? Itu Allah Subhanahu wa taala senantiasa hadir melihat apa yang dilakukan oleh para hambanya. Kemudian di antara godaan berikutnya, ya ini yang sudah keberapa saya tidak tahu juga, sudah banyak ya. Wanita ini sudah sangat berhasrat. Walaqad hammat bih. Sang wanita sudah sangat berhasrat. Dan Yusuf juga wa hamma biha. Yusuf juga hasrat, dia laki-laki lihat perempuan tertarik, wajar, seperti orang lapar lihat makanan enak, ya normal dia kemudian tergerak hasratnya ingin makan karena dia lapar, makanan depan dia ada. Ya, justru di sinilah kemuliaan Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Bukan berarti dia enggak ada hasrat, dia ada hasrat. Walaqad hammat bih wa hamma biha. Kata Allah wa hamma biha, ada hasratnya. Tapi Nabi Yusuf lawan, di situlah dia lawan. Dan ini luar biasa. Inilah kemuliaan Nabi Yusuf alaihissalam, dia sudah tergerak hasratnya dengan godaan yang luar biasa, tapi dia bisa selamat karena izin Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, laula an ra'a burhana rabbih. Ya. Kalau bukan dia melihat ya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua-duanya ada ham. Kata Allah, walaqad hammat bih. Sang wanita sudah sangat berhasrat. Wa hamma biha,
Yusuf juga sudah berhasrat. Tapi dua-dua ini berbeda. Yang satu hasrat tetapi disertai dengan usaha. Sudah menjadi azam, sudah menjadi tekad. Dan kalau iradah, kehendak sudah berubah menjadi tekad, maka dia sudah mengambil hukum dosa meskipun belum terjadi. Ya, kenapa dia sudah berbisa? Dia sudah merayu. Dia sudah mengatakan, hai talak, ayo Yusuf kemarilah. Dia sudah mengunci pintu. Dia sudah berhias. Dia sudah menjebak Yusuf dalam kamarnya. Sudah, dia sudah melakukan segala sebab. Meskipun tidak terjadi perzinahan, hukumnya seperti orang sudah berzina. Yusuf sudah bergerak, hasratnya, tapi dia tepis. Justru ini dia dapat pahala. Ya, justru dia dapat pahala karena dia melawan hasratnya tersebut. Ya, maka kemudian dia pun kabur. Laula ar-ra'a burhana rabbih. Kalau bukan dia melihat petunjuk dari Rabbnya, kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya. Demikianlah kami palingkan dia dari perbuatan buruk dan perbuatan keji. Yusuf tidak berdosa sama sekali, justru dia mulia. Dia lawan hasratnya tersebut. Innahu min ibadinal mukhlasin. Sungguhnya dia termasuk dari hamba-hamba kami yang diselamatkan. Ya. Kemudian perhatikan Yusuf alaihissalam ketika dia dirayu oleh Zulaikha, apa yang dia katakan? Dia katakan, ma'adzallah, innahu rabbi ahsana maswaya. Aku berlindung kepada Allah. Dia ingatkan wanita tersebut kepada Allah, ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Ini perbuatan maksiat. Yang pertama, hak Allah. Yang kedua, hak sesama manusia. Innahu rabbi ahsana maswaya. Sungguhnya Rabbku, maksudnya Tuanku, suamimu, wahai Zulaikha, suamimu, majikanku, suamimu, baik padaku. Bagaimana aku mau berkhianat kepada majikan yang begitu baik kepadaku? Ini dosa yang sangat besar tatkala seorang berkhianat kepada orang yang berbuat baik kepada dia. Oleh karenanya para ulama mengatakan, ya, berzina secara umum merupakan dosa besar, tapi tatkala berzina dengan tetangga itu lebih besar lagi dosanya. Waktu Nabi SAW menyebutkan tentang 3 dosa besar, Nabi mengatakan al-isyraku billah, ya, pertama berbuat syirik, yang kedua membunuh kerabat, membunuh anak. Yang ketiga kata Nabi SAW, antuzaniya halilata jarik, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Ya, ini dosanya sampai ada yang mengatakan 10 kali lipat daripada zina biasa. Kenapa? Karena tetangga harusnya diperhatikan. Kalau dia pergi harusnya kita jaga keluarganya. Kemudian malah kita berkhianat, malah kita berzina dengan tetangga tersebut. Sama dengan kawan-kawan, kalau dia pergi harusnya kita jaga istrinya, jaga anak-anaknya. Malah kawan kita pergi kemudian kita malah berzina dengan istrinya, wali'adzubillah, seorang berzina dengan istri kawannya, maka ini dosanya tidak sama. Dosanya tidak sama. Maka Yusuf alaihissalam menyebutkan hak suami Zulaikha yang sudah baik sama dia. Dia mengatakan, innahu rabbi ahsana maswaya. Bagaimana saya mau berzina dengan engkau, wahai Zulaikha, sementara majikanku sangat baik kepadaku. Majikanku sangat baik kepadaku. Aku tidak ingin melanggar hak Allah dan aku tidak ingin melanggar hak suamimu. Maka Yusuf alaihissalam di antara jawaban yang cerdas, beliau mengingatkan Zulaikha kepada 2 hak. Pertama, hak Allah tidak boleh dilanggar. Yang kedua, hak suami tidak boleh dilanggar. Ini salah satu tafsiran. Tafsiran yang kedua disebut oleh ahli tafsir, innahu rabbi ahsana maswaya, yaitu Yusuf berkata, sungguhnya Rabbku yaitu Allah Subhanahu wa taala telah banyak berbuat baik kepadaku. Bagaimana aku mau berzina sementara Allah begitu baik kepadaku? Allah memberikan aku banyak kenikmatan. Makanya di antara hal yang membuat seorang tidak bermaksiat, dia ingat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Apakah ini balasannya kepada Rabbul Alamin? Allah berikan dia kesehatan, Allah berikan dia harta, Allah berikan dia pandangan, Allah berikan dia pendengaran, Allah berikan dia kecerdasan, Allah berikan dia kemewahan, Allah berikan dia HP, Allah berikan dia laptop, Allah berikan dia banyak kenikmatan yang dia gunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika hatinya tergerak untuk maksiat, ingatlah semua ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwa pandangannya dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia syukuri nikmat tersebut dengan membanggang perintah Allah Subhanahu wa taala? Ini di antara metode Yusuf alaihissalam tatkala tergoda dan dia ingin menghindar dari godaan tersebut. Dia mengatakan, innahu rabbi ahsana maswaya. Sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Bagaimana aku bermaksiat kepada Allah? Jadi firman Allah, perkataan Nabi Yusuf, innahu rabbi, sungguhnya ini Rabbku, ada 2 pendapat. Pendapat pertama yang dimaksud dengan Rabbi adalah majikanku, yaitu suaminya Zulaikha. Pendapat kedua, Rabbi maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Yusuf alaihissalam? Kata Allah Subhanahu wa taala, wastabaqal baba. Maka keduanya berlomba menuju pintu. Kabur Yusuf. Ya, ini Yusuf memang seorang nabi, tapi ya dia sudah bergerak hasratnya.
Ini wanita depan dia cantik luar biasa, bukan wanita biasa ya. Ini cantik luar biasa, perawatan kalau istilah kita, istri menteri perawatan, bukan wanita di jalan yang tidak perawatan, mungkin perawatan, mulus, cantik dan yang lainnya. Istri orang kaya ya. Kalau dia bertahan situ bahaya. Bahaya, kita enggak tahu kapan dia bisa bertahan. Maka di antara jalan keluar agar dia terhindar dari godaan tersebut, kabur. Wastabaqa, kata Allah Subhanahu wa taala, maka keduanya berlomba. Berlomba segera keluar dari pintu, Zulaikha berlomba segera menutup pintu agar tetap menjebak Yusuf alaihissalam. Dua-dua sama-sama berlomba. Subhanallah. Satu berlomba untuk ketakwaan, satu berlomba untuk perzinahan. Dua-duanya berlomba. Dan demikianlah kita hidup dalam penuh perlombaan. Sebagian orang berlomba dalam ketakwaan, berlomba mengingat umurnya tinggal sedikit, berlomba dalam bersedekah, berlomba dalam dakwah, berlomba dalam berbuat kebaikan, berlomba dalam berbakti kepada orang tua, berlomba dalam baca Al-Quran, berlomba dalam banyak kebaikan. Sebagian orang berlomba dalam kemaksiatan, berlomba dalam perzinahan, berlomba dalam minum khamar, berlomba dalam buang-buang uang, berlomba dalam hidup foya-foya, hidup dalam perlombaan. Hidup dalam perlombaan. Perhatikan kedua-duanya, wastabaqal baba, kedua-duanya berlomba. Sama-sama menuju ke pintu. Ya, yang satu ingin segera lolos dari pintu, dibuka dan lolos, satunya ingin tetap mengunci pintu. Rupanya Yusuf duluan. Mungkin tidak diduga oleh Zulaikha. Mungkin Zulaikha menyangka Yusuf akan terkapar dalam satu kali godaan ya. Betapa banyak lelaki bertekuk lutut di bawah kerling wanita. Di bawah kerling wanita, di bawah ketiak wanita, di bawah ya. Apa yang terjadi? Ternyata Yusuf alaihissalam kabur. Sang Zulaikha terlambat. Apa yang dilakukan? Wa qaddat qamisahu min duburin. Maka dia pun memegang baju Yusuf dari belakang. Karena Yusuf di depan, dia tarik bajunya agar tetap mundur. Kemudian akhirnya Yusuf maksakan diri, akhirnya tiba di luar pintu. Wa alfaya sayyidaha ladal bab. Akhirnya keduanya bertemu dengan sang suami di pintu, ya, di depan pintu. Subhanallah, ketahuan, ketangkap basah. Namun wanita ini sangat cerdas. Dia berkata, qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa ayyusjana wa adzabun alim. Tiba-tiba langsung dia berkata, wahai suamiku, kira-kira balasan apa yang pantas, yang setimpal bagi orang yang ingin berbuat buruk kepada istrimu, kecuali dua. Illa ayyusjana, dipenjara, atau adzabun alim, atau disiksa dengan siksaan yang pedih. Dan ini wanita ini pintar, dia sudah pasang rencana. Biasanya orang kalau ketahuan biasanya akan gelagapan, bingung ngomong, salah ngomong ya. Ya, tapi ini wanita cerdas. Justru dia ketahuan, dia bisa langsung membalikan fakta, luar biasa. Ya, cerdas dia. Ya, orang kalau sudah ketahuan biasanya bingung untuk apa? Untuk menjawab, untuk berkata-kata. Ini Zulaikha atau wanita Imratul Aziz langsung bisa membalikan fakta. Dia bilang, wahai suamiku, ini Yusuf ingin menggodaku. Kira-kira balasan apa yang pantas bagi dia? Dipenjara atau dikasih azab yang pedih, disiksa? Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala itulah Yusuf alaihissalam membela dirinya dan dia berhak untuk membela dirinya. Maka Yusuf berkata, qala hiya rawadatni an nafsi. Dialah yang merayuku. Dan berhak bagi Yusuf alaihissalam untuk membela diri. Kita kalau dituduh, kita boleh bela diri. Ya, terserah orang percaya atau tidak, boleh kita bela diri. Yusuf alaihissalam dituduh merayu, maka dia mengatakan, hiya rawadatni an nafsi, dia yang merayu diriku. Qadarullah, Allah mentakdirkan, wa syahida syahidum min ahliha. Tiba-tiba ternyata ada seorang saksi dari keluarga perempuan itu sendiri yang hadir di situ. Dia berkata, in kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadzibin. Kalau ternyata jubahnya Nabi Yusuf alaihissalam terkoyak dari depan, maka wanita ini benar, jujur, dan Yusuf yang berdusta. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minas shadiqin. Tapi kalau ternyata baju Yusuf koyak dari bagian belakang, berarti Yusuf yang jujur, wanita yang berdusta. Ini logika yang sangat wajar.
Ya, tidak ada, dan ini dalil bahwasanya kita boleh berdalil dengan qarinah, dengan petunjuk meskipun tidak di hadapan mata, tapi qarinah indikasi menunjuk. Kalau bukti yang nyata tidak kelihatan, maka boleh dengan indikasi yang ada. Boleh dengan indikasi yang ada, ya. Makanya dilihat bajunya, kalau terkoyak dari belakang berarti Yusuf yang dikejar-kejar. Tapi kalau terkoyak dari depan berarti Yusuf yang merayu dan wanita yang menolak. Wanita yang menolak. Dan subhanallah saksi tersebut dari keluarga sang wanita. Harusnya keluarga wanita membela sang wanita. Tapi rupanya saksi ini cerdas dan dia berkata dengan jujur, ya. Akhirnya falamma ra'a qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaidikun. Tatkala sang suami melihat baju Yusuf terkoyak dari belakang, maka dia sadar bahwasanya ini adalah makar yang dibuat oleh istrinya. Qala innahu min kaidikun. Ini rupanya rencana engkau wahai istriku. Inna kaidakunna azim. Sungguhnya makar kalian sungguh besar. Subhanallah, suaminya ketahuan ternyata istrinya merayu lelaki lain. Maka suaminya berkata, Yusufu a'rid an hadha wastaghfiri li dzambik innaki kunti minal khatiin. Kata suaminya, wahai Yusuf, berpalinglah engkau dari ini. Yusuf tidak salah. Sudah engkau berpaling, lupakanlah kejadian ini. Sehingga Yusuf tidak diapa-apain karena dia yang benar. Dan engkau wahai istriku, wastaghfir li dzambik. Istighfarlah atas dosamu. Innaki kunti minal khatiin. Engkau lah yang salah. Subhanallah. Kenapa suami tidak marah? Kenapa suami tidak gampar istrinya? Kenapa suami tidak ngamuk? Ya. Kenapa? Sebenarnya mengatakan bahwasanya suaminya memiliki halangan untuk melakukan demikian. Ada yang mengatakan suaminya lemah syahwat sehingga tidak bisa memberi kebahagiaan biologis bagi istrinya, sehingga istrinya hanya mencari pelampiasan yang lain. Sehingga ketika dia tahu istrinya sedang mau selingkuh, dia biarin aja dan dia tidak marah, apa boleh buat, begitulah kondisinya. Ada yang mengatakan demikian, ya. Ya, sehingga dia hanya mengatakan, ya sudahlah, kau salah wahai Yusuf, lupakan ini semua. Ya, berpalinglah dari ini semua. Dia berharap kejadian ini hilang begitu saja. Perhatikan yang Allah sebutkan dalam kisah tersebut. Yusuf alaihissalam, sang wanita atau Zulaikha. Kemudian yang ketiga adalah sang suami. Yang keempat adalah keluarga dari wanita tersebut. 4 orang aja. Tidak disebutkan pembantu, tidak disebutkan yang lainnya. Ya, tetapi dan sang raja atau sang menteri ingin berita ini selesai. Tapi subhanallah ternyata kasus tersebut keluar dari rumah. Tersebar berita menjadi buah bibir. Menjadi berita yang tersebar di negeri Mesir. Semua ibu-ibu berbicara tentang kejadian tersebut. Subhanallah, mau ditutup-tutupin juga nggak jadi. Jadi itulah kalau sudah kejadian seperti ini akan heboh, kemudian tersebar di mana-mana. Tetangga juga sering ngomong, pembantu juga ngomong, akhirnya berita keluar kemana-mana. Mau ditutup beritanya, ternyata malah terbongkar. Akhirnya jadilah bahan gunjingan. Sang istri menteri tersebut jadi bahan gunjingan dari ibu-ibu yang ada di Mesir. Allah berfirman, wa qala niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha an nafsihi qad syaghafaha hubba inna lanaraha fi dhalalin mubin. Mereka ngobrol di antara ibu-ibu. Ya, berkatalah para ibu-ibu di kota Mesir, lihatlah istri dari Pak Menteri, istri dari bangsawan ngerayu pembantunya, budaknya dirayu. Lucu, aneh. Gimana ngerayu budaknya? Qad syaghafaha hubba. Sungguh pembantunya, pelayannya tersebut, budaknya tersebut telah membuat dia mabuk kepayang. Kok bisa? Wanita luar biasa dari ningrat, orang pejabat, kemudian naksir sama budaknya sendiri. Inna lanaraha fi dhalalim mubin. Perhatikan, mereka mengatakan sungguh-sungguh kami benar-benar memandang dia dalam kesesatan yang nyata. Ini istri menteri ini benar-benar tersesat. Kok bisa dia istri dari seorang yang mulia, orang kaya bisa naksir sama budaknya? Ini hal yang di luar daripada kebiasaan. Bagaimana seorang majikan naksir sama budaknya? No. Ternyata gunjingan mereka ini didengar oleh Zulaikha. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna wa atadat lahunna muttaka'a wa atat kulla wahidatin minhunna sikina wa qalat ikhruj 'alaihin."
Tatkala Zulaikha atau sang wanita mendengar tentang makar ibu-ibu tersebut. Perhatikan di sini Allah menamakan gibah yang dilakukan oleh ibu-ibu tersebut dengan makar. Falamma sami'at bimakrihinna. Tatkala sang wanita mendengar tentang makar ibu-ibu tersebut. Kenapa Allah namakan makar? Ahli tafsir mengatakan karena mereka ngomong-ngomong begitu, mengunjungi istri pejabat tersebut, mengunjungi Zulaikha, menggibah Zulaikha, ternyata mereka punya maksud. Mereka ingin lihat itu pelayan. Mereka ingin lihat Yusuf. Mereka penasaran ini Yusuf kayak apa sih? Ini istri pejabat nih wanita cantik. Tidaklah dia tertarik meninggalkan suaminya kepada budaknya kecuali budaknya sangat tampan. Sehingga mereka penasaran. Rupanya mereka ngobrol-ngobrol tersebut pengen lihat. Makanya Allah menamakan perbuatan mereka, gibah mereka dengan makar. Akhirnya Zulaikha mempersiapkan semuanya. Arsalat ilaihinna, maka dia undang ibu-ibu semuanya. Ibu-ibu yang ngerumpi saya sini suruh datang semuanya. Wa atadat lahunna muttaka'a, kemudian dia pun menyiapkan tempat bersandar, tempat duduk bagi mereka. Santai, bersandar. Wa atat kulla wahidatin minhunna sikina, ya. Kemudian dia memberikan setiap ibu-ibu pisau. Abdul Razak, Hamud ke atas. Habis lagi pengajian ya, nanti ya. Ke atas nak. Kita lanjutkan. Wa atat kulla wahidatin minhunna sikina. Kemudian dia memberikan bagi setiap ibu-ibu tersebut pisau, ya. Dikasih makanan yang butuh untuk dipotong, entah sosis kayak, entah buah-buahan kayak, entah apa, pokoknya makanan tersebut butuh untuk dipotong, ya. Ketika mereka ngobrol-ngobrol, namanya lagi ngobrol, lagi pertemuan, duduk rame-rame, ngobrol sana sini sambil motong-motong, mungkin motong-motong pakai sosis kayak, motong-motong sandwich kayak, pokoknya ada buah kayak apa saja, ada makanan yang mereka potong pokoknya, ya. Ya, apakah mereka motong daging dan yang lainnya. Tiba-tiba mereka sedang ngobrol, sedang asik-asik makan, kata Zulaikha, wa qalat ikhruj alaihinna, wahai Yusuf, lewatlah di depan mereka. Subhanallah. Sang pemuda yang sangat tampan, paling sangat tampan luar biasa, kemudian lewat di hadapan mereka. Falamma ra'ainahu, mereka tercengang tatkala melihat Yusuf. Akbarnahu, mereka agungkan Yusuf. Wa qatta'na aydiyahunna, sampai mereka potong tangan-tangan mereka. Bayangkan. Tidak sadar mereka potong tangan, bayangkan saking tampannya Nabi Yusuf alaihissalam. Wa qulna hasya lillahi ma hadza bashara. Kata mereka, ya, Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia. In hadza illa malakun karim. Ini adalah malaikat yang mulia. Subhanallah. Ini menunjukkan di antara mukjizat Nabi Yusuf adalah ketampanan yang sangat luar biasa, yang buat para wanita tersebut sampai akhirnya motong-motong tangan mereka tanpa mereka sadari. Saya katakan, sekarang kalau lelaki tertampan di dunia, tidak ada seorang wanita kemudian tidak sadar kalau menyileti tangannya, dia pasti kaget, pasti sakit, pasti sadar. Ini saking tampannya Nabi Yusuf alaihissalam, mereka histeris melihat, tidak pernah lihat orang setampan itu sehingga tangan mereka potong tanpa mereka sadari. Luar biasa, ya. Ya, kita lihat sekarang kalau ada seperti datang berita-berita ada seorang wanita kedatangan artis, kemudian yang dia puja sampai dia histeris, sampai dia pingsan, ada terjadi seperti itu. Sampai ada yang meninggal dalam konser-konser, lihat konser-konser artis-artis barat datang, kemudian mereka lihat secara langsung dengan jarak berdekatan, histeris sampai pingsan. Kita bilang ini semua kalah, ini lebih parah daripada itu semua. Ini yang mereka lihat Yusuf ini tampan luar biasa. Tidak mereka pernah lihat dalam khayalan mereka. Dalam khayalan saja mereka enggak pernah lihat. Ternyata nampak di depan mereka. Saya mereka potong tangan mereka tidak sadar. Ya. Mereka tidak sadar. Luar biasa. Ya, kemudian mereka mengatakan in hadza illa malakun karim. Ini bukan manusia, ini adalah malaikat yang mulia. Saking tampannya Nabi Yusuf alaihissalam. Para ulama mengatakan kalau seorang di awal daripada hasrat, ya, maka dia masih bisa menyelamatkan dirinya. Makanya Nabi SAW mengatakan kalau kata Nabi SAW, la tutbi'un nazrah, fa inna lakal ula wa laysat lakas tsaniyah. Kata Nabi, wahai Ali, jangan kau ikutkan pandanganmu dengan pandangan berikutnya. Bagimu pandangan pertama dan haram bagimu pandangan kedua. Pandangan pertama, seorang terpesona melihat wanita cantik,
Laki tampan dia bisa tundukkan pandangan. Setelah itu selesai. Mungkin ada terbias dalam hatinya betapa tampan laki tersebut, betapa cantik wanita tersebut, tapi bisa hilang. Kenapa? Belum terpatri dalam dada. Tapi kalau dia ikuti pandangan kedua, pandangan ketiga, lantas terpatri dalam dadanya, susah bagi dia untuk melupakan. Itu berbahaya, membuat dia terjerumus pada hal yang lebih parah. Makanya sebenarnya pertarungan antara kita dengan syaitan hanya pandangan pertama. Pertarungan kita di situ. Kalau kita berhasil menundukkan pandangan, meskipun sudah terlanjur lihat, kita tundukkan pandangan, selesai. Kenapa? Karena hasrat sudah bergerak tapi tidak berkobar. Tatkala orang kalah di pandangan pertama, kemudian lihat kedua, lihat ketiga, hasratnya sudah berkobar, maka dia tidak akan selamat. Dia tidak akan selamat. Ya, oleh karena sesungguhnya pertarungan adalah pada pandangan pertama. Kalau kita berhasil menundukkan pandangan pertama kita lihat, kemudian kita tundukkan, kita kalahkan setan. Tapi kalau kita ternyata kalah dengan setan, kita lihat kedua, lihat ketiga, penasaran, akhirnya kita tidak akan selamat. Lihat ibu-ibu tersebut, mereka lihat tapi mereka tidak sadar. Ya, tidak sadar. Kalau orang sudah di puncak syahwat, mungkin gempa bumi dia pun tidak sadar. Saking dia ingin melepaskan syahwatnya. Saking dia ingin melepaskan syahwatnya. Orang kalau sudah tergerak syahwatnya, dia seperti orang yang berzina. Dia pergi ketemu di hotel, ketemu dengan perempuan cantik. Dia lihat, dia pandang, kemudian bergerak syahwatnya, sudah dia tidak ingat istrinya, tidak ingat anaknya, dilupakan semuanya. Yang penting dia bisa melampiaskan syahwat. Kenapa? Dia sudah tidak bisa mengontrol dirinya lagi. Bagaimana mengontrol? Tidak bisa. Di luar kemampuannya. Kenapa? Dia sudah salah dari awal. Tapi kalau di awal dia astagfirullah, dia tutup, dia kunci, dia selamat. Ringan bagi dia untuk bisa Allah beri pertolongan, dia bisa selamat. Tapi kalau dia sudah membiarkan dirinya terjebak dalam syahwat, sudah berkobar, mungkin gempa bumi pun dia tidak pedulikan. Oleh karenanya saya ingatkan kepada diri saya dan kepada para pemirsa, baik ikhwan maupun akhwat, hati-hati. Jangan menjebak diri dalam hal seperti ini. Ya, kalau sudah terjebak, kita nggak bisa berbuat apa-apa karena syahwat sudah menguasai kita. Inilah banyak orang terjerumus dalam zina, dia tidak peduli dengan istrinya, anak-anaknya mungkin masih tidak dia pedulikan. Dia tidak pedulikan anaknya, dia tidak pedulikan orang tuanya, tahu nanti apa, dia enggak pedulikan. Kenapa? Syahwatnya sudah di puncak. Dia cuma ingin mau melampiaskan syahwatnya. Ya, tidak ada dipikirkan untuk meredakan syahwatnya, enggak bisa. Sudah terlanjur. Ya. Makanya hati-hati, ya. Jangan sampai kita terjebak waliyadzubillah dalam kondisi demikian, ya. Dalam kondisi demikian. Subhanallah, saya pernah diceritain oleh seorang syekh, saya haji sama dia cerita. Ada seorang, saya tahu syekh tersebut namanya, ya. Dia pergi ke salah satu negara. Kemudian dia pun pergi ke hotel, tahu-tahu di malam hari digoda oleh wanita. Wanita tersebut ketuk pintu, dia buka, tersebut kemudian dalam perpakaian yang menggoda, cantiknya luar biasa. Kemudian dia pun dibilang mohon maaf, dia tutup pintu. Dia tutup pintu. Dia tergoda, cantik luar biasa. Kalau orang sengaja menggoda, mau diapain? Cantik, menggoda, pakai pakaian mengorbankan syahwat, kemudian mengetuk pintu, buka pintu, kaget-kaget, tahu-tahu pintu perempuan sudah di depan mata, tinggal menyerahkan diri. Maka saking takutnya dia pun tutup pintu. Itu wanita ketuk pintu terus, sedikit ketuk pintu lagi, benar-benar dia digoda. Maka syekh tersebut cerita malam itu, saya pun sujud kepada Allah. Dia seorang dai, terkenal ya. Saya pun sujud kepada Allah, saya berdoa kepada Allah, ya Allah, apakah semua dakwahku habis di malam hari ini? Ya Allah, kokohkanlah imanku. Dia berdoa, dia salat malam sampai selesai pagi hari. Alhamdulillah. Subhanallah. Allah selamatkan dia dari godaan wanita tersebut. Kemudian dia pulang, masuk ke Arab Saudi. Begitu dia mendarat di Jeddah, turun dari bandara, nyalakan HP, tiba-tiba ada yang telepon. Wahai Fulan, Abu Fulan. Saya itu cerita, Abu Fulan. Kenapa? Qadarullah, saya punya putri, sudah saatnya menikah. Maukah engkau nikah sama putriku? Wah, Masya Allah. Akhirnya dia pun ngelihat, kemudian dia nikah dengan istri yang cantik jelita. Dan subhanallah, man taraka syai'an lillah awadallahu khairan minhu. Barang siapa menikah suatu karena Allah, Allah gantikan dengan yang lebih baik. Ya. Ya, siapa tahu antum nanti kalau di hotel diketuk pintu, antum tutup pintu ya. Berdoa kepada Allah. Siapa tahu turun dari pesawat, begitu buka HP langsung dia telepon istri, kemana aja kemarin. Jadi seorang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala kondisinya. Ibu-ibu ini tergoda kepada Yusuf luar biasa sampai tangan mereka luka, mereka tidak
mereka tidak sadari, ya. Mereka tidak sadari. Kalau kita baca buku tafsir, disebut dalam buku tafsir Al-Qurtubi dan yang lainnya, maka kita dapatnya cerita-cerita Israiliyat yang aneh-aneh. Ada di antara mereka yang lihat Yusuf, ada yang langsung mati. Langsung mati, lihat Yusuf saking tampannya. Tidak kuasa, mungkin hormon adrenalin beraksi dan akhirnya tewas. Ada lagi yang ketemu Yusuf langsung pingsan. Ada yang langsung haid tatkala itu melihat Yusuf. Ini semua tidak ada sanadnya, tapi disebutkan dalam buku-buku tafsir. Yang intinya yang Allah sebutkan secara tegas, mereka potong tangan-tangan mereka tanpa mereka sadari, berdarah namun mereka tidak pedulikan. Begitu pemandangan seperti ini, pemandangan seperti ini lihat oleh Zulekha. Ini ibu-ibu yang suka mencela-mencela dia, menggibahi dia, ternyata mereka saja tidak kuat. Ya. Akhirnya Zulekha berkata, "Qalat fadzalikunna alladzi lumtunnani fi." Itulah orangnya yang menyebabkan kalian mencela aku karena aku tertarik kepadanya. Itulah Yusuf. Wa qad utiya syatral jamal, telah diberikan setengah ketampanan. Ya, ketampanan luar biasa, setengah ketampanan manusia diberikan kepada Yusuf. Kayak apa tampannya luar biasa, tidak bisa kita bayangkan. Kalian mencela-mencelaku selama ini. Kalian baru lihat mungkin 1 menit, 5 menit sudah potong-potong tangan. Mungkin kalau 1 jam potong leher kali. Sementara aku tiap hari tinggal di rumah ketemu dengan dia. Tiap hari aku lihat dia di rumah. Gimana tidak tergoda? Qalat fadzalikunna alladzi lumtunnani fihi. Itu kalian aja enggak mampu, baru ketemu sebentar sudah kau semua. Aku bagaimana tiap hari ketemu dia di rumah. Maka Zulekha berkata, "Wa laqad rawattuhu an nafsi." Akhirnya dia pun membongkar tirai rasa malunya, udah enggak malu lagi. Dia cerita, "Iya memang saya rayu dia." Subhanallah. Asalnya wanita harusnya malu. Itu perbuatan memalukan, gimana punya suami kemudian ngerayu laki-laki lain. Tetapi karena sudah terlanjur, dia robek tirai rasa malunya. Maka dia ngaku di hadapan ibu-ibu tersebut. "Wa laqad rawatuhu an nafsi." Benar, sungguh aku telah merayunya untuk diriku. Subhanallah, dia enggak punya malu lagi. Ya, karena sudah ibu-ibu juga tersebut sudah pada KO semua. Fasta'sam, tapi dia tidak mau, dia menahan dirinya. Kemudian dengan nekat dia berkata, "Wala illam yaf'al ma amuruhu la yusjananna wa la yakuna minas saghirin." Kalau dia sekarang tidak mau dengan rayuanku, saya mau maksa dia lagi nih. Kata dia tidak punya malu sudah ini Zulekha. Wanita ini namanya bukan Zulekha, tapi orang bilang namanya Zulekha. Saya hanya mengulang-ulang sebut Zulekha agar mudah penyebutannya. Wanita ini akhirnya tidak punya malu lagi, dia ngomong di depan yang lainnya, "Saya mau rayu dia lagi sekarang si Yusuf ini." Kalau dia tidak mau, wala illam yaf'al ma amuru, kalau dia tidak mau, la yusjananna, maka dia sungguh-sungguh akan dipenjara. Wala yakuna minas saghirin, dan dia benar-benar akan termasuk orang yang terhina. Subhanallah. Akhirnya dia rayu di hadapan ibu-ibu yang lain, rayu Yusuf. Berdua dia rayu Yusuf, Yusuf tidak mau. Tatkala itu Yusuf berdoa kepada Allah, bayangkan sekarang ujian berat. Ujian berat, dirayu, dipaksa, kalau enggak mau dipenjara. Tambah lagi ujian pertama. Kalau ujian pertama tidak ada ancaman penjara, ujian sekarang dipaksa kalau enggak mau dipenjara. Dan sepertinya kata Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa, bahwasanya wanita ini suaminya tunduk sama dia. Jadi masalah Yusuf dipenjara atau tidak bukan keputusan suaminya, keputusan dia. Dia bilang Yusuf penjara atau tidak bukan keputusan suaminya, keputusan si wanita ini. Makanya dia mengatakan wala illam yaf'al ma amuruhu, kalau dia tidak melakukan perintahku, tidak mau berzina denganku, tidak mau menerima rayuanku, la yusjananna, Yusuf akan dipenjara. Wala yakuna minas saghirin, dan sungguh dia akan terhina, menjadi orang hina kalau sudah dipenjara. Apa yang dikatakan Yusuf tatkala digoda dengan godaan seperti ini? Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna wa aku minal jahilin. Ya Allah, aku lebih suka di penjara daripada rayuan mereka. Lihat, Yusuf tidak mengatakan, "Ya Allah, aku tidak lebih suka dengan penjara daripada rayuannya, rayuan Zulekha." Tapi Yusuf mengatakan, "Aku lebih suka di penjara daripada rayuan mereka." Kata para ulama seperti Tahir bin Ashur dan juga disebut oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala, bosnya yang merayu sekarang bukan cuma Zulekha, ibu-ibu seluruhnya merayu Yusuf. Apa kata Zulekha? Dia sebagai pemimpin majelis, dia mengatakan kepada ibu-ibu, ibu-ibu, bilang Yusuf supaya mau sama saya. Ya kalau mau nanti saya kasih gini. Akhirnya setiap ibu-ibu datang kepada Yusuf. Diutus sama Zulekha agar ngomongin Yusuf. Yusuf, udahlah mau aja sama Zulekha gitu. Nanti perempuan dua datang lagi. Wah Yusuf, udah mau aja sama Zulekha. Tapi kata sebagian ahli tafsir, ternyata yang terjadi berbeda. Saking tampannya Yusuf, setiap wanita yang diutus oleh Zulekha malah ngomongnya beda. Yusuf, sudah sama saya aja.
Zulaikha lebih bagus saya daripada si Zulaikha. Sudah sama saya aja. Akhirnya setiap wanita ngerayu Yusuf. Setiap wanita ngerayu Yusuf. Makanya Yusuf berdoa, Rabbi sijinu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayya. Ya, lebih baik saya dipenjara daripada memenuhi rayuan mereka. Wa illa tasrif anni. Lihat perkataan Yusuf alaihissalam. Bagaimana dia tidak pede dengan imannya. Dia tidak ujub dengan imannya. Dia mengatakan, wa illa tasrif anni kaidahunna. Ya Allah, kalau kau tidak palingkan aku dari rayuan mereka, ya, asbu ilaihinna, sungguh aku akan condong kepada mereka. Wa akum minal jahilin, aku termasuk orang pelaku maksiat. Subhanallah. Jadi seorang jangan pede dengan imannya. Kita enggak tahu kita sekarang kuat iman digoda wanita, enggak tahu minggu depan, enggak tahu besok sore. Syaitan tatkala melemparkan sesuatu dalam hati seorang, sudah dia suka mau apa? Ya ketemu mungkin enggak apa-apa, tapi melanggar syariat, ngobrol-ngobrol, tahu-tahu Allah setan lemparkan rasa suka, akhirnya dihiasi jadi benar-benar tertarik, dia lupa sama istrinya, kemudian terjadi apa yang terjadi, dan itu cuma hanya main menit dan detik. Kalau sudah dilemparkan ya, rasa cinta, sudah falling in love, ya sudah mau diapain? Ya, jatuh cinta mau diapain? Oleh karena seorang jangan menjebak dirinya. Maka Yusuf berkata, wa illa tasrif anni, ya Allah lebih baik aku di penjara. Kalau kau tidak palingkan aku dari godaan mereka, asbu ilaihinna, suatu saat aku akan condong kepada mereka. Wa aku minal jahilin, dan benar-benar suatu saat aku akan terjerumus dalam perbuatan tersebut. Termasuk orang-orang yang jahil. Fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahunna innahu wasami'ul alim. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkan permintaan Yusuf, fasarafa anhu kaidahunna, maka Allah pun memalingkan Yusuf dari godaan mereka. Innahu huwas samiul alim. Sungguhnya Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui. Yakinlah dimanapun kita berada, terutama dalam kondisi genting, kita punya Tuhan yang Maha mendengar. Orang tidak ada yang dengar. Raja tidak mendengar, menteri, presiden, semua tidak mendengar permohonan kita. Tapi kita punya Tuhan. Kalau kita yakin Allah Maha mendengar, cepat atau lambat Allah akan tolong kita. Kalau kita benar-benar yakin, husnudzan kepada Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, ana inda dhanni abdi bi, aku tergantung persangkaan hambaku kepadaku. In dhanna khairan falahu, kalau dia berprasangka baik bagi dia kebaikan, wa in dhanna syarran falahu, kalau dia berprasangka buruk baginya keburukan. Kata Allah, innahu huwas samiul alim, sungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Mengetahui apa yang dialami oleh Yusuf alaihissalam, mengetahui bagaimana cobaan yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam, mengetahui bagaimana permohonan Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, maka Allah pun mengabulkan doanya, ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma badalahum min ba'di ma ra'awul ayat la yasjununnahu hatta hin." Kemudian timbul pikiran kepada mereka setelah melihat tanda-tanda Yusuf benar, Yusuf harus dipenjara. Mungkin khawatir timbul fitnah, timbul rame, ibu-ibu pada naksir sama Yusuf, ya udah Yusuf dipenjara lebih aman. Ya, akhirnya layas jununnahu hatta hin. Akhirnya mereka pun memenjarakan Nabi Yusuf sampai pada waktu tertentu. Para yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, inilah salah satu contoh ajaib, menakjubkan dari nabi kita yang mulia Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana Allah menceritakan dia digoda dengan godaan terberat bagi para lelaki, itu godaan wanita yang cantik jelita, namun dia selamat. Maka Allah menceritakan ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita membaca surat ini. Ini pelajaran bagi kita terutama di zaman sekarang. Zaman di mana syahwat ya tersebar di mana-mana. Sumber syahwat dimanapun bisa kita lihat, di HP, di medsos, semuanya bisa kita lihat. Perempuan setiap hari bisa kita lihat perempuan terbuka auratnya. Setiap hari, setiap saat. Kapan kita pegang HP kita pasti melihat. Kapan kita browsing pasti kita akan melihat. Ya. Oleh karenanya tidak ada jalan kecuali kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah para yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan mudah-mudahan hari Sabtu ya. Kalau tidak hari Senin kisah Nabi Yusuf seri yang ketiga. Demikian subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.